Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratul Nabi wa Ashabihi al-Asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 1600 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, pada sifat beliau yang terakhir disebutkan di bab ini berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW. Kata beliau radhiyallahu rahimahullahu taala, wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai apa dan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya? Ya, akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran, yakni semua tingkah laku beliau, tindak tanduk beliau, pembawaan beliau, semua beliau sudah sesuaikan dengan Al-Quran. Sifat-sifat bawaan yang beliau bawa sebagai manusia biasa, yang Allah ciptakan beliau dengan sifat-sifat bawaan sebagaimana manusia pada umumnya, itu semua sudah dirubah, beliau sudah merubahnya dan mengkondisikannya agar sesuai dengan Al-Quran. Karena itulah pada beberapa momen kita bisa melihat bagaimana Allah menegur beliau. Ya, Allah Ta'ala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perbuatan beliau yang keliru, turun ayat menegur. Tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Beliau pun berubah. Sampai pada akhirnya semua ucapan, semua perbuatan, semua apalagi keyakinan tentunya ini lebih jelas lagi, ya, semuanya sudah sejalan dengan Quran. Tidak ada lagi yang melanggar Al-Quran walaupun sedikit. Dan ini tentunya berakhlak dengan akhlak Al-Quran, ini bukan perkara yang mustahil, bukan hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu saja secara sempurna, iya, hanya beliau yang bisa secara sempurna. Tapi bukan berarti manusia biasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berakhlak dengan akhlak Quran, karena ini butuh proses. Seorang butuh, bahkan wajib bagi dia untuk merubah akhlak dia yang buruk, yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Dia punya akhlak bawaan seperti ini, Al-Quran bilang tidak boleh seperti itu, dia paksakan, dia rubah akhlak bawaannya itu, perilaku bawaannya. Maka bukan orang yang berakhlak dengan akhlak Quran adalah tetap mempertahankan perilakunya yang buruk, akhlaknya yang buruk, kemudian mengatasnamakan, oh, memang saya seperti itu, ya, dari kecil saya sudah seperti itu, memang saya orangnya bawaannya begitu. Tidak boleh, itu bukan akhlak Quran. Bagaimana mungkin ada seorang muslim bersikukuh untuk memelihara akhlak yang tidak terpuji, mengatasnamakan memang saya seperti itu orangnya. Nah, tidak boleh. Kalau akhlak bawaan kamu sejak lahir itu tercela, kamu harus tinggalkan, tidak boleh kamu pelihara. Kamu harus merubahnya agar berubah menjadi akhlak yang diinginkan oleh Al-Quran, agar akhlakmu juga seperti dikatakan di sini, akhlaknya seperti Al-Quran. Dan ini hal yang penting, karena tidak semua orang lahir dengan akhlak yang mulia. Atau ada sebagian orang yang sebagian besar akhlaknya bagus, tapi pasti dia punya akhlak yang tercela. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing,
Setiap orang memiliki kezalimannya masing-masing, setiap orang memiliki sisi gelapnya masing-masing. Nah, disinilah tugas dia untuk merubah hal yang kurang dari dirinya agar mencocoki Al-Quran. Tidak kemudian berlindung di balik kelemahan bahwa saya tidak bisa rubah, begini memang saya. Tidak boleh, tidak seperti itu. Ya. Kalau itu tercela, dia harus buang, dan tidak ada ceritanya sifat yang tidak bisa dirubah, tidak ada. Sifat fisik saja bisa dirubah, kan gitu. Operasi plastik, penambah badan, ya, peninggi badan atau yang semacamnya, fisik saja bisa dirubah, ya, apalagi sifat batin, ya. Maka tidak ada ceritanya akhlak bawaan itu tidak bisa berubah, tidak ada. Hanya dia yang tidak mau berubah, dia terlalu lemah untuk merubah akhlak buruknya, ya. Maka tidak boleh. Lihat Nabi SAW, beliau berakhlak dengan Quran. Yakni apa? Semua sifat-sifat beliau, perbuatan beliau senantiasa mengarahkan sesuai dengan Quran. Ketika ada yang keliru, Allah tegur, beliau rubah. Beliau SAW rubah sampai seluruh dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam sejalan dengan Al-Quran. Dan itu tentunya butuh proses, butuh perubahan, butuh dia merubah dirinya, ya. Kalau yang tadinya dia gampang marah-marah, ya, dipancing sedikit marah, itu bukan akhlak Quran, itu harus dirubah, tidak boleh dipelihara. Akhlak temperamen itu terlalu gampang marah, tidak boleh. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu menyesuaikan dengan kondisi seorang. Ya, samalah kalau orang di sekolah. Kalau ada orang murid sudah ditahu dia jagonya di matematika, kan bukan satu hal yang hikmah, bukan hal yang bagus dari gurunya kalau dia dikasih ujian matematika, orang dia jago di situ. Yang satunya jago di bahasa Inggris misalnya, tidak mungkin, bukan tindakan yang benar dari guru kalau dia diuji di bahasa Inggris. Ya, ini untuk apa dia diuji pada sesuatu yang dia mampu di situ. Demikian pula manusia. Orang yang kelemahannya gampang temperamen, gampang marah, dia akan diuji di sisi kelemahannya di situ. Dia akan selalu diuji dengan ada-ada saja yang membuat dia marah. Selalu di situ karena kelemahan dia di situ. Allah ingin menutup kelemahan tersebut dan merubahnya menjadi akhlak yang baik. Merubahnya menjadi akhlak yang baik. Ya. Ada orang yang akhlaknya itu bawaannya suka ceritain orang. Ya. Nah, dapat kabar baru tentang orang dicerita, seperti itu bawaannya. Maka tidak akan ada henti-hentinya, dia akan selalu dapat kabar-kabar tentang orang sampai dia berhenti dari kebiasaan buruknya, merubah dan menahan mulutnya agar tidak berbicara tentang orang lain. Maka ujian Allah Ta'ala disesuaikan dengan kelemahan setiap orang, ya. Allah Ta'ala tidak akan membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Dan kalau Allah membebani kamu pada titik kelemahan kamu, Allah tahu kamu mampu, ya. Tapi kalau kamu mampu berusaha keras untuk merubahnya, kalau tidak maka kamu akan rusak dengan kekurangan kamu tersebut. Rusak akan kekurangan tersebut. Jadi orang yang tidak dianggap lulus ujian. Maka ketika seorang bagus dalam sholatnya, bagus dalam puasanya, bagus dalam hajinya, bagus dalam ininya, dalam pakaiannya, dalam ininya, bagus di situ, jangan bangga. Kamu bagus di situ berkat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan apa yang kamu bagus di situ, tapi carilah apa yang kamu tidak bagus di situ. Apa kekurangan kamu, ya, di sisi mana kamu kurang, perbaiki, jaga-jaga di situ, karena ujian Allah akan datang di situ. Ujian Allah akan datang di situ. Nah, maka ini cara bagaimana seorang merubah akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran, yakni seorang selalu mengintrospeksi dirinya. Karena satu-satunya keadaan seorang lepas dari ujian Allah Ta'ala nanti kalau dia meninggal, baru dia selamat dari ujian. Selama dia masih hidup, ujian akan berpindah-pindah. Dalam artian kadang ujian itu mengenai fisiknya, kadang ke mentalnya, ke jiwanya, kadang ke pasangannya, kadang pindah ke anaknya, kadang pindah ke keuangannya, kadang pindah ke teman-teman duduknya, kadang pindah ke keluarganya. Begitu aja terus muter-muter ujian sampai dia lolos di semua ujian tersebut, dan dia bisa bersikap dengan sikap Al-Quran atau sikap yang ditentukan oleh Al-Quran pada semuanya.
Maka begini caranya demikian seorang mewujudkan dirinya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya. Apakah mungkin ada orang yang berakhlak Al-Quran kemudian dia gampang marah, temperamen? Dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran kemudian dia bakhil, pelit, kikir. Ya. Dia berakhlak Al-Quran, ya, kemudian dia iri dan dengki kepada orang lain. Dia berakhlak Al-Quran kemudian dia dengan mudahnya mencela orang lain, menggibahi orang lain. Ya, ini sama sekali jauh dari akhlak Al-Quran. Ya, dan tidak selayaknya seorang itu ya melakukan hal tersebut, dan hendaknya dia menyadari bahwa itu sifat buruk yang harus dia rubah. Kalau dia tidak rubah, Allah Ta'ala bisa membinasakan dia dengan sifat buruk tersebut. Karena itulah kata penulis rahimahullahu ta'ala, akhlak beliau adalah Al-Quran, yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Ini yang paling susah ini. Beliau marah kalau Al-Quran marah, yakni beliau marah pada hal-hal yang memang itu melanggar Quran, dan beliau ridho pada hal-hal yang membuat Al-Quran ridho, yakni pada hal-hal yang baik yang sejalan dengan Al-Quran. Beliau marah bukan karena keinginan pribadi, ya, dan bukan ridho karena keuntungan pribadi juga, tidak. Ya. Semua terkait dengan Al-Quran. Beliau menyukai seseorang, sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan harta kepada seseorang, ya, atau beliau marah kepada seseorang, semua berdasarkan tuntunan Quran, bukan karena tendensi pribadi. Tidak marah karena sudah berlalu kan, beliau tidak pernah marah pada orang yang menzalimi diri beliau secara personal, secara pribadi, tidak. Tapi kalau melecehkan agama, beliau marah luar biasa kalau berkenaan dengan agama. Beliau juga tidak akan ridho dan senang kepada seorang hanya semata-mata orang itu senang kepada beliau sebagai personal, sebagai seorang manusia biasa. Tapi beliau ridho kepada orang yang senang kepada beliau karena beliau sebagai utusan Allah. Ya. Maka lagi tidak memandang lagi sisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Nah, dan disinilah ujiannya. Ketika seorang marah ketika dirinya dicela, dirinya dihina, dirinya dia marah, itu berarti masih ada bagian dari dirinya yang mendahulukan dirinya dibandingkan apa? Ya, dibandingkan Al-Quran, hal-hal yang diridhoi oleh Al-Quran. Jangan jadikan dirimu sebagai pusat di mana engkau marah dan membenci, senang atau tidak senang kepada orang lain. Semua patokannya, pusarannya adalah dirimu. Saya senang kepada dia ketika dia senang sama saya, dan saya marah kepada dia ketika dia marah sama saya. Enggak. Karena itulah bisa saja kita menyukai seseorang yang membenci kita secara personal, tapi dia taat kepada Allah. Bisa saja. Jadi dia tidak suka sama saya, tidak masalah kamu tidak suka sama saya, tapi dia orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan membenci kamu karena kamu membenci saya. Sekedar kamu benci saya tidak akan membenci kamu karena itu. Dia orang yang saleh, dia yang taat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang memuji saya, saya tidak akan memuji balik kamu, tidak akan senang balik kepada kamu hanya karena kamu suka sama saya atau memuji saya secara personal. Tidak. Karena seorang muslim tidak menjadikan cinta dan bencinya, ridho dan marahnya, ya, pertemanan atau tidak pertemanan dibangun di atas diri pribadi, ya, tendensi pribadinya, memuaskan dirinya, tidak. Semua berputar karena Allah. Karena itulah kata Nabi SAW, la yajida abdun atau salatun, ya, ada 3 sifat, 3 perkara, ya, apa dalam hadis, man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 sifat yang siapa 3 sifat ini berada pada dirinya, baru dia akan merasakan betapa manisnya itu iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya, bahkan termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kapan dia masih mencintai dirinya lebih tinggi dibandingkan Allah dan Rasulnya, dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia meninggal. Kalau dia ingin merasakan manisnya iman di dunia, jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai bahkan dibandingkan diri dia sendiri. Ya. Karena itulah jangan jadikan dirimu sebagai pusaran hidupmu, ya, yang kamu membangun segala sesuatu berdasarkan dirimu, pandangan kepentingan pribadi kamu sendiri.
selalu dibangun di atas Allah Ta'ala dan Rasulnya. Loyalitas, kebencian dan kecintaan juga seperti itu. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang, ketika dia mencintai seseorang, cintanya murni karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena cocok dengan saya, bukan karena ini karena itu, enggak. Dan yang ketiga, ay yakraha yauda fil kufr ba'da id anqadahu Allahu min kama yakraha ayyughdafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci masuk ke dalam dilemparkan ke dalam api. Ya. Dan inilah puncak dari semua sifat, dan sangat baik sekali penulis rahimahullahu taala menyebutkan kesimpulan dari semua akhlak Rasulullah SAW yang sudah disebutkan sebelumnya. Beliau jadikan ini sebagai kesimpulan. Kana khuluquhul Quran. Semua pusaran hidup beliau sallallahu alaihi wasallam di atas Al-Quran. Ya, cinta bencinya, ya, ridho tidak ridhonya dan seterusnya, semua patokannya adalah Al-Quran, bukan kepentingan dan hasrat serta kepuasan diri pribadi, bukan itu patokannya. Kata beliau rahimahullah, wa sahha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ma masistu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamimtu raihatan qat kanat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza wa kadza wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, saya tidak pernah menyentuh sutra, kain sutra yang lebih halus dibandingkan telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul-betul halus. Betul-betul halus. Ini bukan kata-kata kiasan. Ya, para sahabat tidak pernah berlebihan dalam memuji. Halus betul dibandingkan sutra. Telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala, dan saya tidak pernah mencium aroma yang lebih harum dibandingkan bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur siang di rumah beliau, datang ke rumahnya Anas bin Malik, kemudian tidur. Rasulullah SAW ketika itu berkeringat, ya, berkeringat. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengambil botol kecil, kemudian menampung keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai penuh dan dijadikan sebagai parfum. Dijadikan sebagai parfum. Karena betul-betul keringat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih harum dibandingkan parfum misk yang ada ketika itu. Parfum yang paling harum ketika itu misk. Ya. Nah, saya telah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Pelayan, ya, kalau kita bilang sekarang pembantu, bukan budak, beda lagi. Ya, ini pelayan, ini pembantu. Saya sudah menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku uff satu kali pun. Ya, uff. Ya, sama seperti dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata atau yang semacamnya. Ya, menghardik maksudnya. Jadi kalau ucapan kejengkelan saja dari Nabi SAW tidak pernah keluar, apalagi yang lain. Baik. Ini pada pembantu, ya, dan itu 10 tahun. 10 tahun. Ya, bayangkan. Orang sekarang punya pembantu jarang ada yang sampai 10 tahun. Ya. Ini 10 tahun tidak pernah keluar dari mulut Nabi SAW kalimat hardikan satu kali pun, kata Anas bin Malik. Tidak pernah sama sekali. Ya. Mana ada manusia seperti itu, kan? Ya, mana ada manusia yang bisa seperti itu. Betul-betul beliau suri teladan yang sangat memaafkan, dan 10 tahun itu tidak mungkin Anas bin Malik tidak melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Beliau tidak pernah berkata kepadaku mengenai suatu perbuatan yang seharusnya saya tidak kerjakan, tapi saya kerjakan. Beliau tidak mengatakan, kenapa kamu kerjakan itu?
Ini kenapa kamu kerjakan? Seharusnya jangan dikerjakan. Tidak pernah beliau mengatakan seperti itu. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku mengenai suatu perbuatan yang seharusnya saya kerjakan, tapi saya tidak kerjakan. Beliau tidak mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Ya. Dengan nada apa? Ya, menyinggung ataupun menghardik. Nah, ini menunjukkan beliau SAW adalah sosok yang sangat memaafkan. Ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang sangat sulit untuk disamain. Karena itulah disebutkan dalam sebagian riwayat. Saya lupa apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat. Saya dugaan besar saya dari sahabat, ya. Ditanyakan kepada beliau, atau mungkin dari hadis Nabi SAW, yang jelas ini kisahnya masyhur, ya, atau riwayatnya masyhur. Ditanyakan kepada sahabat ini, berapa kali seorang majikan itu memberikan maaf kepada budaknya kalau dia melakukan kesalahan, ya, melakukan apa? Kesalahan. Ya, maka sahabat ini menjawab sampai 60 kali. 60 kali. Ya, 60 kali sehari. Bukan 60 kali seumur hidup. Ini seandainya dia melakukan 60 kesalahan setiap hari, ya, maka usahakan kamu memaafkannya. Jangan bertindak kasar. Jangan bertindak kasar kepadanya. Nah, ya ini kalau marah ya pecat saja, selesai masalah. Ya, kalau budak kan dijual misalnya, kalau budaknya tidak ini dijual, tapi jangan dikasari, jangan diumpat, jangan dicela. Ya. Nah, ini akhlak yang luar biasa, sifat memaafkan yang sangat tinggi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Taala telah membersihkan, mencuci hati beliau 2 kali, dibelah dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, diambil hatinya beliau, dibersihkan, ya, oleh Jibril, dibuang bagian dari setan dalam hati beliau. Ya, 2 kali. 1 kali ketika beliau masih kecil, ketika masih dirawat oleh Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, dan 1 kali ketika akan melakukan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj, ya. Sehingga hati beliau betul-betul lapang dengan semua hal-hal yang datang kepada beliau yang tidak mengenakkan, ya, yang menyakiti beliau secara personal, diri beliau sebagai manusia biasa, beliau bisa menerima semua hal yang buruk datang dalam keadaan lapang dada. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan nikmat ini kepada beliau, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu, kepada hatimu, wahai Muhammad, sehingga tidak ada satupun gangguan yang tertuju kepadamu yang bisa menyakiti hatimu, selama itu gangguannya hanya sifatnya personal ke sifat kamu sebagai manusia. Ya, beliau sudah dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, diracuni, patah tulang rusuk beliau, ya, patah gigi beliau. Nah, dengan semua macam sudah disihir, kena sihir Sallallahu Alaihi Wasallam, semua gangguan yang ditujukan kepada orang, kepada beliau secara personal, beliau terima semuanya. Ya. Kepada perempuan yang meracuni beliau, perempuan Yahudi meracuni beliau, beliau tidak menuntut qisas. Kenapa? Secara ini personal, pribadi, tidak ada urusannya dengan agama. Ya. Maka beliau tidak menuntut qisas, beliau memaafkan. Kata beliau, kata penulis rahimahullahu taala, qad jama'a Allahu taala lahu kamal al-akhlaq wa mahasin al-af'al wa ataahu Allahu taala ilm al-awwalin wal akhirin. Kata beliau, Allah Taala telah menghimpun pada diri beliau kesempurnaan akhlak, perbuatan yang ihsan, mahasin al-af'al, perbuatan yang ihsan, yang baik. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada beliau ilmu manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, yakni karena semuanya telah terhimpun dalam Al-Quran. Wa ma fihi najat wal fawzu, ya, telah memberikan kepada beliau ilmu apa-apa saja jalan menuju keselamatan dan keberuntungan, ya. Jadi beliau dari sisi batinnya beliau punya akhlak yang sempurna, perbuatan yang hasanah, tindak tanduk yang baik. Dari sisi keilmuan, beliau mengetahui segala hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di zaman itu sampai orang-orang di zaman belakangan, ya.
Semua tertuang dalam Quran. Dan sampai sekarang keajaiban Al-Quran tidak berhenti digali. Ditemukan ini yang baru, ternyata ini yang dimaksud oleh Al-Quran 15 abad yang lalu, baru ditemukan 14 abad belakangan. Ya. Ternyata ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya. Ternyata ini yang dimaksud, ini yang masih terus digali. Keajaiban demi keajaiban dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi SAW yang sangat relevan dan cocok dengan 15 abad setelahnya. Yang mengagumkannya, dan ini sebagai tanda kenabian beliau, wa huwa ummiyun la yaqra wa la yaktub. Padahal beliau adalah orang yang tuna aksara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana ada orang yang seperti ini, manusia mendatangkan suatu ilmu pengetahuan yang sampai sekarang sudah berlalu 15 abad, orang belum berhenti kagum dan takjub dengan Al-Quran. Terungkap rahasianya, tersingkap rahasianya dari sisi bahasanya, dari sisi uslubnya, dari sisi kandungan maknanya, ya, dari sisi keajaibannya, sunnah kauniyah, sunnah syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua keluar dari mulut orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Wala muallima lahu minal bashar, tidak ada satupun manusia yang pernah belajar, yang pernah mengajari beliau. Enggak pernah. Beliau tidak pernah kedapatan datang ke Yahudi Nasrani belajar kitab-kitab terdahulu, tidak pernah. Ya. Nah, nasya'a fi biladil jahli was sahari. Ya. Yang menambah apa namanya? Menambah kekagumannya, dan ini tentunya sekali lagi menjadi penanda untuk meruntuhkan dari asal semua tudingan-tudingan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran. Beliau tinggal di negeri Al-Jahl, ya, negeri-negeri fi biladil jahl was sahari, di padang pasir. Bersamaan dengan itu, atahullahu ma lam yu'ti ahada minal alamin. Ya, suku Quraisy itu suku kecil kan? Suku kecil di bangsa Arab yang dulu tidak diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Enggak diperhitungkan. Enggak ada artinya itu dah. Itu dulu daerah gersang. Daerah gersang tidak ada yang perhatikan. Kenapa? Tidak ada keuntungannya apa-apa. Tumbuhan tidak bisa tumbuh, tanaman juga, hewan ternak juga nggak bisa di situ. Ya. Zaman dulu belum ada ditemukan minyak. Zaman dulu tidak ada minyak kamu itu. Belum bisa digali minyak. Itu daerah tidak ada orang yang apa namanya, yang mau hidup di situ. Nabi Ismail dan ibunya yang pertama kali hidup di situ di Mekkah. Kemudian ketika keluar air Zam-Zam, ya, barulah orang singgah satu persatu bikin tenda di situ. Karena selama berabad-abad sebelumnya daerah Mekkah itu daerah yang tidak ada mata airnya, tidak pernah, bahkan orang singgah di situ tidak pernah ada. Kenapa? Tidak ada sumber mata air di situ, tidak ada. Ya. Dari zaman Nabi Ismail alaihissalam mulai satu persatu tinggal, minta izin kepada ibunya Nabi Ismail, kami mau tinggal di sini, ada sumber air, bangun tenda di situ. Suku nomaden mereka, Arabi, pindah-pindah. Ya. Datang lagi apa namanya, kafilah dagang dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman lewat. Itu kok ada orang kumpul-kumpul di sana, ada apa? Ini kan daerah tidak pernah ada air di sini. Ya, tidak pernah ada kehidupan. Orang singgah sini saya tidak pernah. Ada apa mereka? Datang ke sana penasaran, lihat ada air, tinggal di situ. Sampai menjadi kota kecil. Sampai menjadi kota kecil. Dan terus Allah Subhanahu wa taala muliakan suku Quraisy, dan ini sudah ditentukan dari dahulu. Di mana Allah taala telah memilih dari anak keturunan Ismail dipilih suku Kinana. Dari Kinana dipilih suku Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari Bani Hashim dipilih Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini beliau lahir dari tempat yang orang tidak punya prediksi, ini punya apa namanya, hitungan di atas kertas, tidak ada untungnya ini tinggal di sini. Orang juga tidak berebut daerah Mekkah ketika itu karena tidak ada manfaat yang bisa diperoleh untuk direbut. Ya. Yahudi Persia Romawi tidak pusing daerah itu, biarkan saja Arab di situ, tidak penting. Ya. Nah, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari situ pertama kali peradaban yang terbesar. Ya, setelahnya ya, yang menguasai Eropa sampai 8 abad lamanya. 8 abad lamanya.
Nah, dari orang Arab Badui seperti itu yang jauh dari peradaban ketika itu. Nah, ini tanda menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memilih dan menunjukkan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atahu Allahu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Bersamaan dengan semua itu, Allah Ta'ala memberikan kepada beliau sesuatu yang Allah tidak pernah berikan kepada seorang pun dari alam semesta ini, manusia sebelum dan setelahnya, tidak ada. Wakhtarahu ala jami'il awwalina wal akhirin. Allah memilih beliau ya di atas semua manusia, jin dan manusia, yang pertama dan yang terakhir. Fasalawatullahi alaihi daimatan ila yaumiddin. Salawat Allah Ta'ala kepada beliau ya terus menerus sampai hari kiamat. Nah, ini akhir pembahasan berkenaan dengan atau fasal berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian pindah kepada pembahasan berikutnya, fasal yang berikutnya. Dan ini masih berkenaan dengan akhir pembahasan yang disebutkan tadi, bagaimana Allah Ta'ala memilih beliau untuk mengeluarkan sesuatu, mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh manusia terdahulu dan belakangan, padahal beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Qala rahimahullah, faslun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pembahasan tentang mukjizatnya Rasulullah SAW. Mu'jiz itu isim fa'il dari kata a'jaza. A'jaza itu membuat orang lain tidak mampu melakukannya. Jadi kalau mu'jiz artinya sesuatu yang membuat orang lain tidak bisa melakukan hal tersebut. Mu'jiz yang membuat orang lain itu lemah dan tidak mampu melakukannya. Kalimat mu'jizat ini masyhur di kalangan ulama. Mereka membedakan bahwa kejadian-kejadian luar biasa, kejadian yang di luar nalar, ya itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Mereka mengatakan kalau itu dari seorang nabi dan rasul, maka itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Kalau itu keluar dari wali Allah, orang muslim, mukmin tapi bukan nabi, namanya karamah. Tapi kalau keluar dari bukan muslim, bukan wali Allah, itu adalah sihir. Jadi baik mukjizat tampilan luarnya ya, tampilan luarnya. Mukjizat, karamah ya, karamah, sihir ada titik temunya, yaitu sama-sama kejadian luar biasa di luar nalar. Di luar nalar dan membuat orang lain tidak bisa melakukan yang semisal dengannya. Secara umum ya. Cuman perbedaannya mudah dilihat, dan ini hal yang harus difahami, bahwa tidak semua kejadian luar biasa di luar nalar itu pertanda dari Allah, enggak ya kan? Para penyihir, wali-wali setan itu juga bisa melakukan kejadian atau melakukan hal yang di luar nalar atau di luar urf ya, di luar adat kebiasaan, dikarenakan ada bantuan dari setan atau jin. Maka sekedar terjadinya suatu kejadian yang luar biasa itu bukan penanda bahwa itu dari Allah. Karena ingat, sebagaimana kejadian luar biasa datang dari tangan para nabi dan rasul serta dari para wali, juga ada dari wali-wali syaitan, dari kalangan penyihir dan seterusnya, dukun atau orang-orang yang mengaku yang menamakan dirinya dengan nama-nama lain ya, walaupun pakaiannya pakaian Islami ya, tapi dia dukun dan penyihir. Dan ini perkara yang banyak kabur ya di zaman sekarang, tidak bisa membedakan ya. Kalau mukjizat kan sudah jelas terputus, tidak ada lagi nabi dan rasul. Tapi terkadang mereka tidak bisa membedakan mana karamah, mana sihir ya. Padahal perbedaannya sangat jelas. Perbedaannya sangat jelas. Kata para ulama, karamah itu bukan skill. Karamah itu bukan skill, itu perbuatan Allah yang Allah ciptakan pada diri orang tersebut. Tapi bukan sifatnya skill. Artinya kapan dia mau keluarkan dia bisa keluarkan, kapan dia melakukan dia bisa lakukan. Nah, karamah tidak bersifat seperti itu.
Karomah itu kejadian luar biasa yang Allah biarkan terjadi pada hamba tersebut tanpa keinginan dia, bukan dia yang mampu, Allah yang menetapkannya seperti itu. Ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika beliau pasukan beliau yang beliau kirim sedang terjepit ya dikepung musuh di jauh sana di perang, tiba-tiba Allah taala menyingkap meratakan bumi. Allah meratakan bumi untuk Umar radhiyallahu an dan beliau melihat pasukannya. Kemudian beliau berteriak al-jaish al-jabal. Ya. Wahai pasukan, ke bukitlah. Dan di sana mereka mendengarkan ucapannya Umar, jarak ratusan kilo. Setelah pulang dia mengatakan kami mendengar ucapannya Amirul Mukminin. Itu namanya apa? Karamah. Allah yang membuat itu terjadi. Apakah Umar punya skill seperti itu? Tidak. Di perang-perang lain tidak terjadi seperti itu. Bukan muncul karena Umar mau, enggak, radhiyallahu anhu. Karena itu memang bukan skill yang bisa dimunculkan. Itu kejadian yang kebetulan Allah tetapkan saat itu terjadi, tidak berulang. Tidak berulang. Ya. Nah, kalau ada kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang yang dia bisa ulang-ulangi kapan dia mau, sudah menjadi skill baginya, itu bukan karomah, dipastikan bukan karomah. Itu sihir. Itu apa? Sihir. Karena karomah tidak bersifat menetap pada diri seorang. Ada orang ditabrak, ini keadaannya seperti ini, tabrakan seperti ini, normalnya orang mati, tiba-tiba dia bangun lecet sedikit saja, ini karomah. Tapi coba lain kali kasih tabrak dirinya untuk kali kedua kalau tidak mati, kan gitu ya. Karena karomah tidak seperti itu ya. Bukan sifatnya permanen pada diri seorang, enggak ya. Dan banyak seperti ini karamah aulia dari kalangan para nabi dan rasul dan para ulama-ulama di zaman belakangan, di zaman-zaman sampai zaman sekarang. Tentunya yang paling masyhur karomahnya yang sering diceritakan karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Beliau muhaddis, beliau faqih ya, dan terjadi ada beberapa karomat yang terjadi pada diri beliau. Satu kali, dua kali terjadi seperti itu. Nah, dan sabit kisah-kisah tentang itu, namun sayangnya banyak juga kisah-kisah palsu tentang karomah beliau, seakan-akan dijadikan itu sebagai skill beliau, padahal tidak ya. Memang ada yang sahih, sabit kisahnya disebutkan oleh para ulama, tapi kebanyakannya palsu. Kisah-kisah seperti kisah-kisah menceritakan tentang karomah beliau ya, ada karomah beliau bertengkar dengan malaikat maut ya, bertengkar dengan malaikat maut, macam-macam ceritanya, membangkitkan orang yang sudah mati ya, yang sudah mati hidup kembali dan seterusnya. Ini tentunya yang seperti ini tidak ada karomah yang semacam itu ya. Maka kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seseorang ya, tidak bisa langsung diartikan sesuatu bahwa itu dari Allah. Karena itulah kata Imam Malik rahimahullah, semisal juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau engkau melihat ada orang terbang di langit, terbang di udara dan berjalan di air, jangan kamu percayai itu karomah sampai kamu melihat orangnya, dia orangnya komitmen dengan agama atau tidak, rajin sholat tidak, rajin sholat atau tidak, orangnya bertauhid sebelumnya, bertauhid atau tidak, bagus akidahnya atau tidak, rajin sholat atau tidak, bagaimana puasanya, bagaimana, dan seterusnya. Diperhadapkan urusannya, keadaan dia kepada Al-Quran, kepada ajaran Islam. Nah, ini berkenaan dengan gambaran tentang khawariqul ada, istilahnya, kejadian di luar adat kebiasaan. Nah, para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa istilah mukjizat ini tidak pernah tersebut dalam Quran dan hadis. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kalimat yang menyebutkan kata mukjizat untuk tanda kenabian ya. Dalam lafaz-lafaz Quran dan hadis kebanyakannya diungkapkan dengan bahasa ayat, tanda ya. Misalnya ketika Nabi Musa mendatangkan, disebutkan apa? 7 ayat, ada 7 ayat didatangkan oleh Nabi Musa. Ini 7 mukjizat itu. Ya, yang berakhir dengan apa? Terbunuhnya, matinya apa? Firaun. Ada 7 ayat. Demikian pula Al-Quran dikatakan ayat. Ya. Demikian pula apa? Terbelahnya bulan dikatakan ayat. Peristiwa Misra dan Miraj juga dikatakan ayat dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina.
agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Maka bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis tentang mukjizat Nabi adalah al-ayah. Ya, walaupun demikian istilah mukjizat ini sudah familiar di telinga kaum muslimin dan sudah dimaklumi maknanya bahwa mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Nah, insyaallah taala kita akan jelaskan nanti apa-apa saja mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini hanya untuk menambah ya kepercayaan seorang dan keimanan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.